Sobat belajar, every language is unique. Every language has its pattern, of which its pattern makes it special, ya, from one language to another. Oke, jadi sobat belajar setiap bahasa itu mereka punya patternnya sendiri, ya. Pattern itu yang membuat suatu bahasa menjadi spesial. Yang pada akhirnya kita bisa membedakan, oh kalau bahasa ini berarti dia bahasa Inggris. Kalau bahasa ini dia another language, not English, ya. Sobat belajar, nah ngomongin tentang patternnya ini, sobat belajar, of course we gonna talk about the grammar, right? Karena grammar ini juga berurusan dengan tata penyusunan dari bahasa itu sendiri atau struktur gramatikanya. Namanya juga tata bahasa. Ya, sobat belajar. Let's talk about English. Right? In English we have so many pattern. Depends on the tenses. Right? Coba deh sobat belajar. One of the most common which is simple present tense. Let's talk about it. In simple present tense yang kita tahu yang sering being informed adalah kalau misalnya subjeknya singular and third person, itu berarti dia ditambah s or es. Ya, taking for example, play becomes plays. Ya, PLIY. Oke, kalau misalnya dia jadi subjeknya ini orang ketiga tunggal, maka dia ditambah s belakangnya. Oke. Nah, selain itu kalau misalnya bentuknya positif, sobat belajar. Kalau misalnya bentuknya negatif, coba seperti apa? Did you remember how to make it or what kind of verb type used in negative sentence? Oke, kita butuh bantuan si do or does. Ya, bantuannya jadi, for example, she doesn't play. Okay, the drama, for example. Ya, jadi bukan she plays not or she not plays, tapi kita butuh bantuan si does-nya. And it goes the same thing with interrogative pattern. Ya, di interrogative juga of course kita butuh bantuan si does or do-nya, sobat belajar. Nah, si does-nya ini yang uniknya adalah dalam bahasa Inggris, sobat belajar, pattern-nya jadi berubah. Oke, jadi yang ada di awal or for the beginning itu justru bukan subjeknya, tapi si do atau does-nya ini. Ya, dan ini merupakan salah satu hal yang identik dalam bahasa Inggris kalau misalnya bentuknya yes or no question, sobat belajar, yang duluan adalah si do or does-nya. Nah, ini case-nya adalah kalau kita menggunakan simple present tense. So, gimana Kak jadinya biar dia bentuknya interrogative secara utuh? Example, does she play the drama? Oke, if you notice, verb changes-nya di situ sobat belajar karena sudah menggunakan does, maka si kata kerjanya itu dia nggak perlu lagi ada additional s or es. Karena sudah represented by does-nya. Oke, let's talk about another pattern. Kalau tadi yes or no question, sekarang kalau kita pakai question word. Question word yang mana Kariska? Question word adalah yang pakai WH. Ya, why, when, why, where, who, and how. Can you tell me what is the pattern? For example, why does she play the drama? If you notice, kalau yang tadi sebelumnya si yes or no question, sobat belajar, yang mendahului adalah does-nya. Oke, tapi kalau itu case-nya adalah yes or no questions. Jadi jawabannya yes or no. Tapi kalau misalnya tentang more about elaboration, something more complicated, itu di depannya bisa menggunakan why. Jadi why-nya ini precedes si does-nya dan juga si she-nya as object. So, it becomes why does she play the drama? Oke, sobat belajar. Tadi kita udah membahas sepilas tentang positive, negative, interrogative, in two forms. Ya, yang bentuknya yes or no questions, dan yang satunya lagi adalah yang bentuknya elaboration atau yang menggunakan question words. Oke, so gimana ya cara menyusun kalimat-kalimatnya ini di tata bahasa bahasa Inggris? Of course, talking about grammar. Ya, we gonna talk about it, sobat belajar. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar.
Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Hi, Sobat Belajar, Rizkas here and welcome to English Classroom. Well, Sobat Belajar, I hope you are doing fine out there because we're gonna talk about one of the most important thing in a language, which is grammar. Okay, and we're also gonna learn about one of the most common, I think, the most common tenses in English, which is simple present tense. Ya, ini yang paling sering dipelajari karena apa, Sobat Belajar? Karena si simple present tense ini merupakan yang paling sering, one of the most frequently used tenses, okay, in English text or even in English conversation. So this will be really beneficial for you. Okay, Sobat Belajar. Nah, untuk coverage si simple present tense-nya ini, kita nggak cuma mempelajari tentang apa sih simple present tense itu, gimana cara menggunakannya, tapi ada 4 ini. Oke, kita akan mempelajari tentang sentence structure-nya, Sobat Belajar. Why this matters? Karena di setiap tenses, Sobat Belajar, mereka itu punya structure yang berbeda. Oke, nah structure ini juga nanti includes bentuk-bentuknya, whether it is in positive or negative or even in interrogative. And we're also gonna look at how it uses or it is used in real life. Okay, and next one kita akan lihat perbandingannya dengan present perfect tense because sometimes it is really confusing whether you need to use simple present tense or present perfect tense. Okay, and the focus is verb changes. Ya, kita akan lihat nanti bagaimana bedanya, okay, ketika kita menggunakan simple present tense dan juga present perfect tense, which can also be looked at verb changes-nya. Okay, and next one kita juga akan lihat setelah perbedaan verbnya, Sobat Belajar, kita akan lihat juga dari sentence structure-nya. Oke, nanti kita akan lihat perbedaannya signifikan antara si simple present tense versus present perfect tense. Oke, nah dari semuanya itu juga nanti akan kita lihat overview-nya si simple present tense itu seperti apa sih gambaran umumnya. Oke, Sobat Belajar, so without further ado, let's get started from this. Oke, we start with a question. Ya, questionnya adalah how is the sentence structure of a simple present tense? Again, how is the sentence structure of a simple present tense? Because by knowing the sentence structure of a simple present tense, we can detect it really easy or even easier, Sobat Belajar. Oke, nah gimana caranya kita tahu sentence structure-nya? Kariska akan mulai dari example-nya, Sobat Belajar. Oke, here we go. Nah, ini dia. Oke, this is authentic one. Kariska ambil dari The Jakarta Post, Sobat Belajar. Ya, this one. Indonesia claims success for lowest deforestation rate in 5 years. Again, Indonesia claims success for lowest deforestation rate in 5 years. Oke, Sobat Belajar, ini of course bentuknya sudah dalam simple present tense. Oke, jadi sekarang yang perlu kita lihat adalah sentence structure-nya. Which one comes first, next, second, and so on. Ya. Oke. Dari sini kita lihat, kita cari kata kerjanya. Oke, Sobat Belajar, kita akan lihat apakah dalam simple present tense ini dia kata kerjanya langsung setelah subjeknya atau justru malah dia butuh auxiliary. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat yang paling dekat dengan si verb, oke, more often than not adalah noun. Oke, kita bisa detect di sini noun-nya ada Indonesia, Sobat Belajar, ya. Oke. Ini ada claims. Oke. Nah, claims ini bisa dua bentuk, Sobat Belajar, ada verb dan juga noun. Tapi kita lihat di sini ya. Ada claims, oke, ini berarti noun. Claims ini success, ini misalnya kita masih diamkan dulu, oke. Suksesnya ini noun, oke. For lowest deforestation rate in 5 years, ini noun phrase. Oke. Apakah noun phrase? Noun phrase itu berarti dia kata benda yang consists more than one word. Ya. Karena di sini kita lihat mereka satu kesatuan for lowest deforestation rate in 5 years.
ya. Kalau yang ini sebagai adverb ya udah dia digabung jadi noun phrase. Oke, nah yang kita butuhkan di sini adalah sobat belajar bagaimana cara menyusun si sentence-nya di simple present tense, ya. Ini ada noun-nya. Oke, ini juga ada noun. Berarti sobat belajar di sini dia posisinya sebagai verb. Oke. Nah, di sini kita lihat lagi apakah benar si bentuk verbnya ini memenuhi si subjeknya? Oke, kita lihat di sini Indonesia, dia, oke, admit as singular. Oke, nah makanya di sini verbnya sobat belajar plus as. Oke, so it becomes Indonesia claims success for lowest deforestation rate in 5 years. Ya, sini. Oke. Berarti dari contoh yang pertama, di sini untuk membentuk sentence structure in simple present tense, itu berarti ada sini subjeknya, of course. Noun-nya ini kita sudah spesifikasikan jadi subjek, ya. And followed by verb, and next one ini noun. Oke, and be careful with kinds of verb, sobat belajar, karena di verb ini juga dia nanti dipecah lagi, ada direct object and indirect object. Oke, dan selain itu juga dia ada tipenya yang butuh objek, transitive and intransitive. Dia nggak butuh objek. Nah, kalau di sini karena ada success, which is the object, berarti ini dia menggunakan transitive verb. Ya, Indonesia claims success. So, because without success, we cannot understand what Indonesia claim. Ya, itu dia Indonesia claims success for lowest deforestation rate in 5 years. Dan ini juga berarti membuktikan kalau simple present tense sobat belajar memang digunakan in real life. Ya, oke, we got it from the first example. Let's take a look at another. Okay, next one. Here we go. This one still from the Jakarta Post. So let's see, is there any difference compared to the last one? Okay, nah di sini sobat belajar kita lihat yang mana ya verbnya supaya kita bisa tahu susunannya seperti apa. Okay, this one, listening to public concerns is a key to successful immunization campaign. Again, listening to public concerns is a key to successful immunization campaign. Oke. Nah, di sini perbedaannya dengan yang sebelumnya adalah sobat belajar verbnya. Oke. Can you say the verb? Okay, this one is. Oke. Nah, ini yang biasanya sobat belajar tahu sebagai to be verb. Oke. Nah, di sini berarti dia sepanjang ini sobat belajar dia sebagai subjek. Oke. Or this one as gerund. Ya, karena dia di sini noun. Oke, tapi noun-nya itu dia sebagai subjek. Even though di sini ada verb-nya, sobat belajar again. Nah, ini verb-nya adalah yang bentuknya gerund. Jadi dia itu berubah fungsinya dari verb jadi noun. Ya, this one, successful campaign. Oke, nah berarti di sini even though verb-nya itu beda, sobat belajar dia menggunakan to be verb. Oke, tapi dia pattern-nya masih sama. Apa yang datang pertama, second, and next, itu dia masih dengan noun, okay, or a subject because we talk about active sentence, okay, and di sini ada to be verb-nya dan di sini adalah noun-nya. Oke, sepanjang ini. Oke, sobat belajar ya. So, here we go. Dari dua tadi bentuknya sobat belajar dia masih sama even though again bentuk verbnya yang digunakan itu beda ya. Kalau sebelumnya tadi dia menggunakan verb yang kita ketahui sebagai verb, oke, action verb. Kalau yang ini dia menggunakan to be verb. Oke. Nah, sekarang dari sini berarti kesimpulannya kita lihat. Oke, dari belajar. Oke, let's see. Oke, dari example berarti kesimpulannya adalah oke. Nah, yang sebelumnya tadi sudah kita analyze, sobat belajar, seperti ini. So, for example, Indonesia claims successful lowest deforestation rate in 5 years. Nah, berarti general pattern-nya
adalah subject, this one. Okay, subject, we go. Subject plus verb one. Oke, this one optional, sobat belajar, makanya Kariska letakkan in bracket. Kenapa? Karena it depends on the subject. Kalau misalnya nanti subjeknya third person singular, berarti dia itu menggunakan s or es, ya. Tapi kalau misalnya dia bukan itu, berarti dia tidak perlu tambahan s or es, ya. And plus object, and this one is optional. Nah, makanya tadi Kariska bilang bentuknya optional, kenapa? Karena nanti sobat belajar bisa lihat dari bentuk kata kerjanya. Apakah dia yang butuh, oke, yang butuh objek or not. Kalau di sini dia claims, dia menggunakan objek. Objeknya apa? Si success, ya. Dan si Indonesia ini, dia berarti subjeknya. Oke, subjek. Ini verbnya, buat belajar, and success, ini objeknya. Oke, terus gimana Kak ini for lowest deforestation rate in 5 years? Nah, yang itu, ini noun phrase-nya sobat belajar sebagai tambahan, ya. Karena ini untuk memberikan detail, oke, memberikan penjelasan lebih lanjut, suksesnya apa? Oke, jadi kalimat dia kompleks. Kalau misalnya nggak pakai ini Kak, apakah boleh? It depends, sobat belajar ya. Karena ini dia headline news, news headline, oke. Berarti it will be better kalau misalnya dia diberikan detail, tapi detailnya juga diperhatikan. Namanya juga headline, ya. So, Indonesia claims successful lowest deforestation rate in 5 years. Oke, nah ini yang bentuknya positive. Oke, sekarang kita lihat bentuk yang lain. Do we still have? Oke, nah ini bentuk yang satu lagi, sobat belajar. Jadi di dalam si simple present tense itu ada dua, ya. Yang pertama adalah yang menggunakan verb, verbnya itu yang action. Nah, yang satunya lagi adalah to be verb, ya. To be verb itu yang menggunakan is or am or are. Kak, boleh nggak pakai was were? No, sobat belajar. Karena kita membicarakan tentang simple present tense, ya. So, si to be verb-nya ini adalah yang kita gunakan, memang dia ada di simple present tense, ya. Jadi ini Kariska kasih ini, oke. So, is or am or are, ya. Oke. Nah, plus noun or adjective. Ya, jadi ini again sobat belajar yang Kariska sedang berikan ke sobat belajar adalah yang bentuknya active voice or active sentence. Jadi setelah to be itu pilihannya adalah noun or adjective or adverb. For example here, ya, she is here. Itu juga bisa, ya. Ini contohnya listening to public concerns, okay, Jaren. Okay, we're gonna talk about that later. Ya, listening to public concern is a key to this one. Oke. Nah, ini dia yang memenuhi. Kalau misalnya Kariska tarik listening this one, noun phrase-nya, sobat belajar ya, sampai concerns, itu dia subjeknya. Oke. Is-nya itu to be-nya, of course. Nah, key itu sebenarnya noun-nya. Oke. Nah, yang sepanjang ini bisa juga digabung sobat belajar namanya noun phrase. Oke. Tapi dia yang menjadi main noun-nya adalah key. Nah, sepanjang ini namanya noun phrase kalau mau kita gabung. Oke, sobat belajar. Nah, di sini ada yang unik sobat belajar. If you notice, itu ini yang concerns, kenapa dia menggunakan is di sini sobat belajar, bukan menggunakan are. Kenapa ya sobat belajar? Did you know that? Okay, I will help you. Jadi sobat belajar kalau misalnya mau menentukan to be-nya, you need to understand noun yang sebagai main noun-nya. Oke. Nah, di sini case-nya adalah sobat belajar, dia yang sebagai noun-nya itu justru yang listening. Ya, activity listening-nya ini.
yang jadi noun subjeknya. Loh Kak, terus kalau misalnya ini noun-nya, terus yang the rest to public concerns ini apa? Ini yang noun phrase-nya, Sobat Belajar. Si to public concerns ini adalah sebagai detail dari listening ini. Oke? Jadi sebenarnya listening itu dia memang sudah understandable. Ya, listening is key to successful this one. Oke? Tapi dia ingin lebih memperdalam informasinya atau lebih detail lagi. Listening to what? Oke? Listening to public concerns. Nah, jadinya si verb-nya di sini dia ikutnya ke sini, Sobat Belajar. Oke? Jadi be careful because you are in a high level of education. Yang menjadi penentu untuk verb di sini tidak selalu apa yang datang persis sebelumnya. Oke, tapi Sobat Belajar lihat dia secara utuh. Mana noun-nya, or in this case even though it is verb, Sobat Belajar ini dia gerund. Jadi verb yang dia sedikit berubah posisinya atau fungsinya menjadi noun. Oke, jadi listening to public concerns is, bukan are. Karena again mainnya itu di listening. Oke, nah itu dia. This one ini tadi lihat. Next. Oh, okay. Next one we have negative. Okay. Nah, ini yang bentuknya negatif, Sobat Belajar. Kariska modifikasi dari yang headline sebelumnya, ya yang ada Indonesianya. Indonesia doesn't claim success for deforestation. Oke, Kariska bikin ini lebih simple supaya Sobat Belajar bisa langsung lihat sentence structure-nya itu dia seperti apa. Ya, oke, dari sini sudah Kariska berikan this one, patternnya. Nah, Indonesia is here. Oh, I'm gonna make it in this one. Okay, so that will be more visible. Okay, Indonesia. Does. This one does not. Nah, ini does not-nya di sini ya. Doesn't claim success. Okay, for deforestation. Nah, ini sebagai penjelas dari si success-nya, Sobat Belajar. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah sentence structure-nya ketika bentuknya negatif. Okay, so Indonesia doesn't claim success. Okay, jadi pattern-nya Sobat Belajar becomes subject plus do or does plus not plus verb-nya. And be careful, again, ini bentuk verb-nya karena sudah menggunakan does, Sobat Belajar, dia jadi tidak perlu lagi ada tambahan s or es. Ya, jadi dia bersih balik ke bentuk yang paling basic. Ya, jadi Indonesia doesn't claim, okay, which fulfills the sentence or the sentence structure, subject plus do or does, not plus verb one plus object. Object ini optional, depends on transitive or intransitive verb. Okay, we got it. Sekarang kita yang bentuknya this one, interrogative. Ya, nah ini yang bentuknya yes or no question, Sobat Belajar ya. For example, this one, does an autoimmune disorder affect my COVID-19 risk? Oke, nah ini dari New York Times, Sobat Belajar. Oke, nah berarti patternnya dia becomes, do or does, ya. Ini karena dia bentuknya yes or no questions, berarti dia sudah jelas jawabannya yes or no. Ya, this one, this order. Nah, ini noun-nya or sebagai subjeknya. Oke, affect. Ini verb-nya. Nah, ini objeknya. Oke, makanya dia memenuhi this one. Do or does. Remember, does itu yang she, he, it, or third person singular. Ya, Sobat Belajar. Followed by subject. Again, subjeknya itu dia yang bersih. You see here, no as or es, right? Nah, terus ini verb one-nya. Oke, verb one-nya dari affect tadi ya. Oh, I mean subjeknya dari autoimmune disorder ini ya.
Oke, nah ini verbnya bersih, no S or ES, and objeknya this one. Ya, optional. Remember, you also need to add the question mark here. So it is clear that the sentence you make is interrogative. Okay? Nah, ini yang bentuknya yes or no question, sobat belajar. Kita akan lihat another kind. Okay, part 2. Nah, ini yang menggunakan WH question word. Gampang, sobat belajar, tinggal ditambah question word-nya yang di depan. Oke, sentence pattern-nya masih sama. Do, subject, do or does, subject, verb, and object, question mark. Nah, tinggal di depannya ini yang sobat belajar tambahkan dari 5W1H-nya. Ya, kalau di sini dia menggunakan how. Makanya becomes, how do I make Thanksgiving grocery shopping safer? Okay, so that one. Nah, kita lihat exercise-nya. Okay, identify the mistakes in the following sentences. So I think that's quite easy. Okay, we're gonna make it really short, sobat belajar. Yeah, this one. Why does Indonesians spend more time in online shopping? Notice, ini menggunakan does. Okay, berarti dia di sini nggak boleh yang bentuknya plural. Oke, jadi letak salahnya adalah di sini. Oke, karena does dia itu untuk yang third person singular or third stuff singular. Ya, oke. This one. Do expect Americans fewer births this year? Remember sentence structure-nya, sobat belajar, ini harusnya subjeknya dulu di sini. Oke, baru verb-nya. Nah, kalau yang ini dia bentuknya justru reversed. Ya, berarti salahnya adalah di dua ini. Okay, and number 3, are abortion now legal in Argentina? Dia, period, sobat belajar, berarti harusnya dia either bentuknya positive or negative. Tapi karena dia presence-nya itu menggunakan to be verb, berarti di sini harusnya question mark. Jadi letak salahnya di sini. Oke, langsung deh di close out. Okay, well done, sobat belajar. So that's for the simple present tense for sentence structure. Right, that's quite easier for you to understand now, right? Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!